Yo, para nakama penggemar One Piece, pernah nggak sih kalian kepikiran? Gimana caranya Kaido, si makhluk terkuat di dunia, tiba-tiba nyerah pas mau ikut Chaos di Marineford? Apa ia cuma Shanks yang bisa bikin dia mundur begitu aja? Nah, ada teori baru nih yang bikin gempar komunitas One Piece. Bukan Shanks, tapi Saint Vigarland Shamrock yang sebenarnya menghadang Kaido. Siapa Shamrock ini? Dan kenapa dia bisa jadi faktor penentu? Yuk, kita bahas secara tuntas, lengkap dengan teori yang bikin mind-blowing. Pastikan nonton sampai habis, karena ada fakta menarik yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba bayangin ini. Pemerintah dunia nggak mau Marineford jadi titik hancurnya angkatan laut. Mereka tahu kalau 3 Yonko bertemu di satu tempat, semuanya bakal chaos. Kalau begitu, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Dan kenapa mereka nggak mengandalkan angkatan laut biasa? Di sini, muncul nama Saint Vigarland Shamrock, seorang karakter misterius yang digadang-gadang sebagai pemimpin Holy Knights. Ngeri nggak tuh? Siapa Saint Vigarland Shamrock? Jadi, Saint Vigarland Shamrock ini disebut-sebut sebagai pemimpin dari Holy Knights, kelompok rahasia yang berafiliasi langsung dengan pemerintah dunia. Nama belakangnya, Vigarland, bikin kita langsung nyambungin ke Shanks, yang juga punya nama belakang serupa. Ada dugaan kuat kalau Shamrock ini adalah keluarga dari Shanks. Mungkin ayahnya atau bahkan kakaknya. Bayangin, kalau benar mereka ada hubungan darah, ini bisa ngasih konteks baru kenapa Shanks begitu spesial di mata pemerintah dunia. Nah, kenapa bukan Shanks yang muncul di hadapan Kaido, tapi malah Shamrock? Gini, teori ini berangkat dari ide bahwa pemerintah dunia nggak bisa membiarkan Kaido dan Big Mom bergabung di Marineford. Kalau 2 Yonko itu datang, perang nggak bakal terkendali. Makanya, mereka kirim Shamrock, sosok yang mungkin setara atau bahkan lebih kuat dari Yonko untuk menghalau Kaido. Kalau benar Shamrock yang melawan Kaido, kekuatan apa yang dia punya? Teori bilang kalau Shamrock ini punya Advanced Conqueror's Haki yang udah di level dewa. Dia nggak cuma bisa mengintimidasi lawan, tapi juga memengaruhi kehendak mereka. Kaido, yang selama ini kita kenal keras kepala dan nggak gampang tunduk, mungkin aja terpengaruh oleh Haki Shamrock ini. Ingat, Kaido itu punya prinsip cuma tunduk sama yang dia anggap kuat. Kalau benar Kaido mundur setelah bertemu Shamrock, ini bisa jadi bukti bahwa Shamrock adalah salah satu karakter terkuat di dunia One Piece. Bahkan mungkin, Shamrock ini memiliki kekuatan untuk menetralkan kekuatan buah iblis. Bayangin, Kaido jadi nggak bisa pakai wujud naganya, dan harus bertarung sebagai manusia biasa. Kalau benar Shamrock yang menghentikan Kaido, ini bisa jadi game changer buat cerita One Piece. Artinya, pemerintah dunia punya kekuatan yang bahkan bisa ngimbangin Yonko. Ini juga ngejelasin kenapa mereka begitu percaya diri meski ada ancaman dari para bajak laut. Teori ini bikin fans One Piece pecah jadi 2 kubu. Ada yang setuju kalau Shamrock adalah kunci di balik kekalahan Kaido waktu itu. Tapi ada juga yang tetap percaya Shanks lah orangnya. Tapi satu hal yang pasti, teori ini bikin kita makin penasaran sama latar belakang Shanks dan hubungan dia dengan pemerintah dunia. Kalau kita pikir lebih jauh, ada kemungkinan Kaido nggak sepenuhnya kalah, tapi mundur karena melihat kekuatan Shamrock yang luar biasa. Ini juga bisa menjelaskan kenapa Kaido setelah itu terlihat lebih fokus pada rencana besarnya di Wano. Seolah dia menyadari ada ancaman yang lebih besar daripada dirinya. Shamrock mungkin mengingatkan Kaido bahwa dunia ini masih punya hierarki kekuatan yang lebih tinggi. Dengan munculnya Shamrock, kita jadi tahu kalau Holy Knights bukan cuma organisasi sembarangan. Mereka bisa jadi kunci penting di perang akhir melawan pemerintah dunia. Kalau Yonko seperti Kaido saja bisa terhalang oleh mereka, bayangkan apa yang bisa mereka lakukan di masa depan. Apa Luffy dan aliansinya bisa menghadapi ancaman sebesar ini? Kalau Shamrock memang punya hubungan keluarga dengan Shanks, ini bisa jadi twist besar. Apa hubungan ini yang membuat Shanks bisa bebas bergerak selama ini? Mungkin saja pemerintah dunia memberi dia kebebasan sebagai bagian dari strategi rahasia, atau bahkan sebagai kompromi dengan Shamrock. Semua ini membuka jalan buat cerita yang lebih dalam tentang asal-usul Shanks dan Vigarland. Eiichiro Oda dikenal suka memberi petunjuk kecil yang baru kita pahami jauh di kemudian hari. Bisa jadi, penampilan Shamrock adalah salah satu dari petunjuk itu. Dalam flashback Kaido, kita memang belum melihat sosok Shamrock secara langsung.
Tapi ini memberikan ruang buat spekulasi liar yang bikin cerita makin seru. Kalau benar Shamrock yang menghentikan Kaido, maka Marineford bisa dianggap sebagai kemenangan besar bukan hanya untuk Angkatan Laut, tapi juga pemerintah dunia. Bayangkan, tanpa campur tangan Shamrock, perang itu bisa berakhir dengan kekalahan total bagi pihak Angkatan Laut. Gimana menurut kalian? Apa benar Saint Vigarland Shamrock yang menghentikan Kaido? Atau kalian punya teori lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan teori One Piece seru lainnya. Selain itu, coba pikirkan juga, apa kemunculan Shamrock ini akan membuka ARC baru yang menghubungkan langsung Luffy dengan pemerintah dunia? Apakah mungkin perang terakhir nanti akan lebih melibatkan Holy Knights daripada Yonko? Semua ini hanya bisa kita tebak. Dan itu bikin One Piece makin seru untuk diikuti. Ayo, bantu kami mengembangkan teori ini dengan diskusi seru di kolom komentar. Dan, seperti biasa, tetaplah Jetty Nakama yang setia mendukung petualangan Luffy hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa our dreams will never die.